Pemirsa, kembali bersama saya Husnul Huda dalam Teras TV-ku. Kita melanjutkan obrolan kita dengan Mas Yoyo Sukawi. Mas Yoyo, ini kembali ke soal pilkada, Mas. Okay. Tapi sebelum kaitannya dengan pencalonan, Mas Yoyo sendiri menganggap Kota Semarang itu sekarang posisinya seperti apa, Mas? Kondisinya seperti apa kira-kira? Ya, Kota Semarang ini sekarang sudah baik, ya sudah baik, dan juga penduduknya ramah, kotanya juga makin berkembang dengan adanya infrastruktur. Kota Semarang ada di persimpangan, jadi kalau dari Jakarta mau ke Solo pasti lewat Semarang, mau ke Jogja pun lewat Semarang. Ini Kota Semarang menjadi sangat strategis, dan saya lihat perkembangan Kota Semarang sudah cukup baik untuk selama ini, Mas. Oh, siap. Nah, terkait tadi, Mas, kembali ke soal pencalonan ini. Persiapannya sudah sampai sejauh mana ini? Kayaknya kemarin sudah mulai komunikasi dengan partai-partai gitu, partai yang lain gitu. Jadi kalau terkait persiapan pilkada, memang saya melakukan komunikasi dengan semua partai politik. Ya, kita melakukan proses komunikasi di tingkat kota. Jadi untuk semua partai dan semua tahapan-tahapan partai, alhamdulillah sudah saya lalui. Semua partai? Iya, semua partai. Nah, ini kita sedang berproses. Mungkin nanti saatnya akan turun beberapa rekomendasi partai yang akan bisa jadikan kendaraan untuk mencalonkan diri menjadi wali kota. Kalau saat ini posisi Demokrat berapa, Mas, kursinya? Demokrat alhamdulillah 6 kursi. Oh, 6 kursi. Ya. Artinya harus kalau untuk mencalonkan harus menambah. Ya, harus tambah 4 lagi. 4 lagi ya, harus 4 lagi. Sudah ada misalnya kan kalau semua partai dikomunikasikan kan, tapi kayaknya kan tidak mungkin semuanya kemudian dudung nanti nggak ada pilkada, nggak ramai. Nah, ini sudah ada misalnya beberapa partai yang mulai intens lah gitu misalnya. Apa aja kira-kira? Ini pada tahu, pengen tahu nih penonton itu kira-kira Mas Yoyo itu sudah mengarahnya kemana gitu. Jadi sebenarnya kalau partai yang komunikasi intens itu juga hampir sebagian besar partai kita komunikasi terus intens. Pagi, siang, sore, malam, bahkan beberapa partai sudah melakukan uji kelayakan. Kemarin sudah melakukan uji kelayakan, sudah komunikasi di tingkat Jakarta, pusat, itu sudah kita lakukan. Insya Allah sebenarnya kalau untuk kendaraan saya sudah punya, tapi nggak afdal. Sudah aman ini. Sudah, kalau maju sudah ada, tapi memang kita perlu pada saat deklarasi nanti tunggu momentumnya, karena partai-partai ini tentu saja ingin mendeklarasikan dirinya nanti untuk mendukung calon wali kota itu dibutuhkan momentum yang tepat. Namanya juga politisi. Termasuk tadi yang sudah fit and proper test itu ada ya, masih rahasia juga ya. Mungkin kalau saya udah bilang sudah fit and proper test, mungkin sebenarnya teman-teman sudah tahu, karena ada beberapa partai yang sudah melakukan itu, yang lainnya masih berproses. Kalau pasangan, Mas, nampaknya kan beberapa waktu yang lalu ada beberapa survei ya, misalnya yang sudah mulai memasang-masangkan gitu kan. Lah, sanding-sandingkan itu sudah ada yang rada serius juga. Jadi begini, Mas, kalau terkait pasangan itu ta'aruf memang sudah sudah banyak, karena Partai Demokrat ini kan mengusung saya sebagai wali kota dan kita perlu koalisi, sehingga pasti kita berkoalisi dulu baru kita tentukan pasangannya, kecuali kalau Partai Demokrat bisa mengusung sendiri. Dari sini semuanya berproses. Setelah koalisi nanti terbentuk, baru nanti partai koalisi akan membicarakan tentang wakilnya, tentang wakil, tentang pasangannya, kriterianya seperti apa, siapa saja yang diusulkan, itu sedang berproses juga. Ya, tapi itu bukan kewenangan saya 100% untuk menentukan wakilnya. Berarti ya itu menjadi bukan hak mutlaknya jenengan gitu. Bukan. Kalau saya titipnya wakil itu yang penting asik. Bisa diajak kerja bareng, lalu juga cinta sama rakyat, passionnya sama begitu.
gitu. Kira-kira gitu aja syaratnya. Ada misalnya harus muda, harus cewek apa cowok itu. Enggak. Kalau itu enggak lah. Boleh cewek, boleh cowok, boleh muda, boleh senior juga. Nah, enggak boleh itu kalau di tengah-tengahnya cewek cowok itu nggak boleh. Laura, lanang ora wedok ora. Jadi monggo, yang penting asik, bisa kerja bareng, punya misi, visi untuk mensejahterakan Kota Semarang bersama-sama. Oh iya. Lah ini kan kalau hitung-hitungan Mas, kemungkinan kan kalau di 6 apa namanya 6 kursi, nanti misalnya ada beberapa partai koalisi gitu kan kemungkinan walaupun Mas Yoyo sudah apa namanya melakukan komunikasi dengan semua partai, kan kemungkinan tetap ada partai rival lah gitu ya. Itu Mas, apa kira-kira bisa disebutkan kira-kira peta pilkada ini besok gimana gitu? Kira-kira ada prediksinya ada berapa calon misalnya yang di? Iya, kalau saya memprediksi nggak bisa ya, tapi saya melihat kondisi terakhir ini kan ada beberapa calon yang sudah mendeklarasikan diri menjadi calon wali kota. Ada Bu Ita, ada Pak Iswar, ada Mas Ade, lalu juga saya sendiri. Sementara ini 4 yang banyak di permukaan itu menjalankan diri dari wali kota. Lalu wakil cukup banyak, ya kan? Ada dari siapa? Mas Wawan, ada Mbak Dewi, Mbak Iin, lalu ada Mas Dr. Hayi juga. Oh iya, P3 gitu. P3, terus Mas ada Mas Arnas kan, Mas Arnas, sorry. Mas Arnas 5 ya, wali kota ya, jadi 5, ada 5. Terus banyak sekali lah. Nah ini dari sini sebenarnya kalau dilihat berarti artinya Semarang masih cair. Oh iya. Masih cair, semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi kita sedang mempersiapkan kendaraan dulu, lalu setelah menyatu kita akan siapkan tema besar perjuangannya nih apa nih, gitu. Masing-masing calon pasti membawa semangat yang berbeda-beda. Saya rasa semuanya masih punya kesempatan yang sama lah. Iya Mas, itu kan kondisinya kan masih sangat cair ya. Tadi Mas Yoyo menyebutkan ada 5 ini, setidaknya 5. Ini menurut Mas Yoyo kira-kira yang paling rodok berat gitu siapa? Kalau rodok berat mungkin karena saya yang paling gemuk mungkin ya. Saya tidak mau nyebut yang lain, nanti dianggap body shaming. Jadi kalau saya menilai dari 5 pasang calon ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Basicnya juga masing-masing. Bu Ita sebagai incumbent tentu saja diuntungkan dengan kekuatan sumber daya yang besar, begitu. Tapi juga ada Pak Iswar juga. Pak Iswar ini seorang sekretaris daerah. Beliau punya pendukung fanatik juga, ini yang tidak bisa dianggap remeh. Struktural itu kan masih tentu saja nggak bisa kita pungkiri ya. Terus juga ada Mas Arnas, ini kan membawa nama besar keluarga besarnya Mas Hendi. Ya betul. Ya, ini cukup diperhitungkan juga di Kota Semarang. Lalu Pak Iswar, Mas Arnas, Mas Ade Bakti. Mas Ade Bakti. Ya, Mas Ade Bakti siapa yang nggak kenal? Yang viral kan? Lagi viral-viralnya. Ya, viral terus. Ya, semuanya bisa, serba bisa lah, ngelawak bisa, serius bisa gitu. Nah ini cukup, semuanya saya rasa punya kekuatan yang masing-masing. Ya tinggal dilihat dari sisi mana mereka ini kekuatan politiknya. Kalau dari sisi birokrasi pasti Bu Ita paling berat. Kalau dari sisi media sosial Mas Ade Bakti paling berat gitu. Dari sisi loyalis ya tentu saja Mas Arnas paling berat. Ya gitu semuanya masih sama kuat menurut saya. Tapi sudah menyiapkan langkah antisipasi. Artinya kan kalau pembacaan politik kan ini kuatnya ini kuatnya ini, kira-kira ini dihadapinya dengan apa gitu, kira-kira sudah disiapkan sebenarnya. Ya insya Allah karena saya sudah berikhtiar dan kemarin sudah memohon restu kepada keluarga besar, juga kepada partai. Ya insya Allah semua kekuatan itu sudah kami persiapkan dengan baik, dan ini timelinenya sudah berjalan terus.
dan kegiatan-kegiatan, program-program pemenangan juga sudah mulai berjalan. Ya memang kita sudah siapkan untuk pertempuran nanti untuk Pilwakot ini. Iya, ini siap banget lah pokoknya di teknisnya itu. Nah ini kaitannya dengan survei ya. Memang kalau dari hasil survei itu kan Mas kan cenderung memang tinggi ya, karena di Kota Semarang siapa sih yang nggak kenal Mas Yoyo gitu. Kalau Mas Yoyo sendiri menanggapi survei itu gimana Mas? Kalau survei itu kan memang dari sisi akademis, dia itu diadakan untuk melihat kondisi lapangan, baik secara faktual, secara real, atau dalam tanda kutip kadang-kadang ada pesanan juga gitu. Memang beberapa lembaga survei kemarin saya diprediksi leading, ada yang nomor 2, tapi survei terakhir ini saya kecil banget gitu. Cuma 6%, padahal tadinya sudah di atas 20% gini ya. Kalau saya menanggapi itu sebagai evaluasi kita, dari kita tim tetap harus semangat terus ya, berjalan seperti apa. Lembaga survei ini juga pasti ada yang kredibel juga, tapi juga ada lembaga survei yang sifatnya untuk promosi, itu kan kita semua tahu. Kita nanggepi santai aja lah Mas. Itu. Jadi ada yang pesanan itu, Mas udah pesan belum? Kita nggak boleh kemarin diunggulkan, nggak boleh kita terbang gitu. Pada saat ini kelihatan kecil juga kita nggak boleh tumbang gitu. Kita tetap harus semangat terus. Artinya dalam apapun hasil survei itu ya itu hanya sebagai bagian dari motivasi, bisa dinamika politik gitu ya. Jadi tidak khawatir ketika posisi turun, dan juga tidak terlalu bangga juga dengan ketika posisi surveinya naik tinggi gitu. Bisa juga itu tadi biasanya ada yang pesan. Dan kadang orang pesan itu kan tidak harus terlalu tinggi, Mas. Pesan itu betul. Ini semakin menarik, Mas. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.